Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Pada saat ini, beberapa sosok di atas kapal Void Taisu mengerutkan keningnya saat melihat situasi medan pertempuran. Apakah yang mulia kedua Swan King belum memberikan perintah? Orang ini adalah mantan makhluk tertinggi Sensi yang telah berinkarnasi. Mengapa perlu melanjutkan pengujian seperti ini? Ucap salah satu di antara banyak sosok di atas kapal Void Taisu itu. Hal yang mengejutkan adalah semua sosok di sini tak lain adalah yang mulia Taisu. Armor Dewa Void di tubuh mereka jelas berbeda, masing-masing dengan bentuk dan bahannya sendiri. Kyu juga ada di antara mereka. Hanya saja tidak ada yang mendekati posisinya. Saat ini, ada seorang dengan wajah serius dan berkata dengan ekspresi serius. "Jangan gegabah. Ku dengar orang ini membunuh banyak saudara kita." Ucap orang itu. Kita semua adalah ayah dan ibu yang sama, dan bakat kita sangat berbeda. Jika kita mati dalam pertempuran, terlepas dari kecerdasan dan keberuntungan kita, itu karena mereka tidak beruntung. Melihat situasi saat ini, orang itu sudah menjadi pengepungan. Jadi bagaimana bahkan jika dia adalah reinkarnasi Susang? Dia pasti akan mati tanpa kita perlu mengambil tindakan. Terlebih lagi, putri ketiga kita ada di sini. Dibandingkan dengan kita, dia tahu lebih jelas bahwa Sensi sudah kehilangan taringnya dan hanya sampah yang tersisa. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Saat dia mengatakan itu, beberapa sosok menatap Suyu. Menghadapi mata yang tidak ramah ini, wajah cantik Suyu tidak menunjukkan ekspresi. Di sini dia belajar banyak dan temperamennya sangat terpengaruh. Sampai batas tertentu, dia bukan lagi putri ketiga yang lemah, tapi Kyu dari tim Fearless. Itu memang putri ketiga kita. Lihat matanya yang khawatir. Dia sebenarnya mengkhawatirkan orang-orang kuat Taisu kita. Setelah berbicara dengan nada yang aneh, ada sedikit nada bercanda. Mereka tampaknya memiliki banyak prasangka buruk terhadap putri ketiga yang kembali ke Taisu dari Sensi. Mereka bahkan tidak mau berdiri berdampingan dengannya. Dan mereka sama sekali tidak menghormatinya. Dan mereka mengejeknya berkali-kali. Jelas sekali Kyu sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Kata-kata kasar ini dan saudara-saudaranya yang seharusnya merupakan garis keturunannya tampak semakin asing. Pada saat ini terjadi ledakan di medan pertempuran. Dan pertarungan sengit terjadi antara kedua sosok tersebut. Jenderal Taisu yang memiliki kekuatan keabadian dewa tingkat ketiga itu bertahan sedikit lebih lama di tangan Xiaoyan. Tetapi hasilnya tetap sama. Kesombongan pria itu sebelumnya telah digantikan oleh rasa takut. Karena pada saat ini tubuhnya terbakar hebat dan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Dengan teriakan menyedihkan, sosoknya hancur dan jiwanya dihisap ke dalam bendera penekan jiwa. Bahkan jika dia berteriak memohon pertolongan, semua itu sudah terlambat. Tampaknya tak seorang pun di Taisu bersedia membantunya. Dengan restu dari klon cincang yang bergabung dengan tubuh asli Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan terus meningkat setiap kali ia melahap tubuh orang yang ia bunuh. Dengan cara ini, ia mampu dengan cepat membunuh orang kuat di level keabadian dewa tingkat ketiga. Selain itu, setelah Xiaoyan mencapai keabadian dewa, dua objek ilahi api dan guntur tidak bisa dibandingkan dengan kultivator Taisu ini. Apa yang dia kumpulkan sebelumnya adalah semua yang dia miliki setelah terobosannya. Kekuatan pertarungannya bahkan melebihi imajinasi Xiaoyan. Dan level ketiga keabadian dewa bukanlah tandingannya. Saat ini tidak mungkin menilai kekuatan tempurku secara akurat. Meskipun aku dapat membunuh keabadian dewa tingkat ketiga, itu tidak lebih karena fondasi Taisu yang tidak stabil. Xiaoyan melihat sekeliling. Pengepungan yang dilakukan Taisu sepertinya belum mencapai efek yang mereka harapkan. Setidaknya sejauh ini, Xiaoyan sama sekali tidak mengalami kerugian apapun. Jika ini terus berlanjut, mereka masih akan kehilangan pasukan dan jenderalnya. Perilaku seperti itu tidak sebanding dengan kerugiannya dan tidak masuk akal. Orang kuat sejati dari Taisu belum mengambil tindakan. Xiaoyan dapat memastikan hal ini. Kekuatan jiwanya yang tersebar dengan cepat mengunci beberapa sosok di samping Kyu. Mata asing itu sepertinya tidak mengenali Kyu.
Tapi Qiu tahu mengapa Xiaoyan tidak mengenalinya. Itu hanya karena Xiaoyan tidak ingin melibatkannya. Inilah cara Xiaoyan melindunginya. Memikirkan hal ini, mata Qiu berkedip. Dan dia berpikir tentang bagaimana dia bisa membantu Xiaoyan saat ini. Kalian di sana, jika tebakanku benar, kalian adalah yang mulia Taisu. Apakah kamu masih berniat mengirim sampah Taisumu? Xiaoyan kemudian menatap orang-orang di samping Qiu dan berbicara dengan arogan. Sialan, dia berani mengucapkan kata-kata arogan bahkan setelah terperangkap. Dia benar-benar ingin mempercepat kematiannya. Kakak kedua, biarkan aku mengambil tindakan dan membunuh orang ini. Salah satu sosok itu memiliki ekspresi garang di wajahnya dan tubuhnya mengeluarkan bau darah. Sekilas dia seperti dewa darah. Di belakangnya hal yang paling luar biasa adalah pedang hitam yang ditangguhkan, yaitu pedang void pemburu jiwa miliknya. Pedang ini berwarna hitam seperti tinta. Jika seseorang memperhatikannya lebih dekat, seseorang akan melihat bahwa pedang tersebut ditutupi dengan batasan halus dan 9 segel emas. Biarkan saja dia melihat betapa kuatnya pedang void pemburu jiwaku, yang ditempa dengan miliaran jiwa dewa dan dewi. Aku berani mengatakan bahwa pedang ini adalah yang terkuat di Taisu. Wajah pria itu penuh percaya diri, tapi dia tidak memiliki ketajaman seorang pendekar pedang. Sebaliknya, dia memiliki aura kekerasan. Perasaan yang hanya bisa dirasakan setelah membunuh terlalu banyak orang dan berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Silahkan, Su Xingyi, tetapi kamu harus berpikir jernih. Jika kamu memilih untuk mengambil tindakan, hasilnya hanya dua. Dia yang mati, atau justru kamulah yang akan mati. Suara Swan King keluar perlahan. Kekuatannya hanya seperti Dewa Dao, tapi kata-katanya adalah perintah Taisu. Bajingan ini hanya keabadian dewa tingkat pertama. Tidak peduli berapa banyak teknik rahasia yang ada, perbedaan kekuatan kita terlalu besar, ucap Su Xingyi. Kalau begitu, mengapa kamu tidak segera turun dan menghadapinya? Jika dia seperti keabadian dewa tingkat pertama seperti yang di permukaan, apakah menurutmu itu mungkin untuk membunuh keabadian dewa tingkat ketiga hanya dalam waktu singkat? Terlebih lagi, apakah kamu melihatnya kelelahan setelah pertarungan yang lama? Ucap salah satu yang mulia yang memiliki rambut putih. Wajahnya tampak halus dan memiliki tubuh ramping. Setelah kata-kata itu jatuh, yang mulia bernama Su Xingyi yang berkata pertama itu berani melangkah maju. Memang meskipun kekuatan yang dia rasakan adalah level pertama, Xiaoyan sepertinya menyelesaikan level ketiga tanpa kesulitan apapun. Hanya ini saja sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak sederhana di permukaan. Kakak kedua, menurutku kita sebaiknya membunuhnya bersama-sama untuk menghindari kecelakaan, ucap Su Xingyi. Kesombongan yang ia tunjukkan sebelumnya langsung menghilang. Bagaimanapun orang yang dia hadapi adalah reinkarnasi dari Suzang. Bahkan jika dia yakin bisa membunuhnya, dia tidak akan berani bertaruh 1% pun. Jika Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya atau memiliki cara yang mengejutkan, maka orang yang akan mati justru dirinya sendiri. Su Xingyi, Su Wei, apakah kalian berdua berani bergabung untuk membunuhnya? Suara Swan King sekali lagi terdengar. Pria yang bernama Su Wei berada di samping Su Xingyi. Dia tinggi, memiliki otot yang kuat, dan memiliki beberapa pencapaian dalam tubuh fisik. Keduanya saling bertukar pandang sejenak sebelum mengangguk. Saudara Su Wei adalah orang kuat dengan 6 sumber tingkat ketiga, dan aku adalah orang kuat dengan 7 sumber tingkat ketiga. Dengan kita dua bersaudara bergabung, tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki orang itu, akan mudah untuk membunuhnya, ucap Su Xingyi. Begitu dia mendengar bahwa mereka dapat bergabung, dia merasa percaya diri. Bagaimanapun mampu membunuh Xiaoyan akan dianggap sebagai jasa yang sangat besar. Tokoh-tokoh lain tidak bersaing untuk mendapatkan pujian. Bagaimanapun mereka tidak bodoh. Su Wei menuruti perintah saudara kedua. Aku akan bergabung dengan Su Xingyi untuk membunuhnya. Mata Su Wei menunjukkan cahaya yang tajam, dan tinjunya mengepal, memancarkan aura yang agung. Melihat yang mulia Taisu hendak mengambil tindakan, semua jenderal yang tersisa di medan pertempuran segera menarik diri. Mereka buru-buru meninggalkan Xiaoyan dengan wajah ketakutan. Bagaimanapun, level ketiga yang dibunuh Xiaoyan barusan sudah dianggap sebagai orang kuat teratas di Taisu selain yang mulia. Su Xingyi bertukar beberapa kata dengan Su Wei sebelum pergi, dan sepertinya memikirkan cara untuk menghadapi Xiaoyan. Yang terakhir mengangguk, dan setelah mereka berdua siap, mereka berubah menjadi dua pelangi dan menyapu ke tengah medan pertempuran. Yang mulia akhirnya mengambil tindakan. Yang mulia Su Xingyi dan Su Wei akan dapat membunuh sampah ini secara instan. Ya, meskipun orang ini sangat kuat, tetapi dia hanya keabadian dewa level pertama. Dia pasti mati di tangan dua yang mulia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat tahun baru 2025.
Mimin ucapin semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezekinya, dan didekatkan sama jodohnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.